Bisnis kopi gerobak, hype sesaat atau beneran cuan? Kalau aku sebut, stres, macet, dan mahal itu karakter kerja di kota-kota besar, kalian setuju nggak? Kalau setuju, kenapa kita nggak nyiptain produk yang bisa rilis stres, nggak harus macet-macetan, dan nggak harus mahal? Ya, ini peluang yang sedang diambil oleh bisnis kopi gerobak yang lagi viral banget. Seberapa viral? Beberapa media menulis bisnis kopi gerobak kian ramai dan dipercaya model bisnis ini viral lantaran lebih fleksibel dan terjangkau. Bahkan CEO Janji Jiwa menyebut konsep bisnis ini diperkirakan mampu bertahan lama. Tapi apakah ini cuma hype sesaat atau beneran bisnis yang menjanjikan buat kalian untuk cari peluang di tengah ekonomi yang lagi lesu? Mari kita audit. Buat yang baru gabung, halo, namaku Pinurba Anandita, aku lulusan MBA dari University of Southern California di Amerika Serikat. Temuan 1, fenomena kopi gerobak. Oke, sebelum kita masuk ke analisis, mari kita lihat data terlebih dahulu. Konsumsi kopi di Indonesia lagi naik gila-gilaan. Survei dari Good Stats 2024 mengungkapin 40% orang Indonesia minum 2 gelas kopi per hari dan 29% minum 1 gelas per hari. Itu artinya 69% orang Indonesia udah jadi coffee addict. Dan yang lebih menarik, kebanyakan orang lebih suka beli kopi di kedai atau di warung daripada bikin sendiri di rumah. Malas kali ya. Nah, disinilah kopi gerobak masuk. Tren kopi gerobak ini nggak cuma di Jakarta doang, udah merambah di Surabaya, di Solo, bahkan kota kecil lainnya. Brand kayak Kopi Jago, Janji Jiwa, dan Haus lagi gencar-gencarnya bikin armada gerobak mereka. Nah, harga minumannya ini cuma 8-12 ribu rupiah per gelas. What? Nah, sekarang pertanyaan pentingnya, kenapa sih bisnis ini bisa selaris ini? Temuan 2, kenapa bisnis ini laku keras? Ya, ada beberapa faktor yang bikin bisnis ini laku banget. Yang pertama itu aksesibilitas yang mudah. Buat kebanyakan orang, kopi itu rutinitas untuk penghilang stres. Dan kalau pengen minum kopi enak, itu kita biasanya harus pergi ke coffee shop. Masalahnya, coffee shop ini kebanyakan lokasinya problematik. Mereka biasanya nyasar area perkantoran atau pusat kuliner, padahal area ini sering macet, apalagi kalau jam makan siang ataupun kalau lagi hujan. Jadi ini kayak mau nyelesain satu masalah, nyelesain stres, tapi nimbulin stres yang baru. Sekarang bayangin kalau Anda kedai atau coffee shop yang berkualitas, tapi datang langsung ke tempat kamu atau ke depan rumah kamu. Jenius kan? Nomor 2, sweet spot pricing strategy. Harga 8-12 ribu itu positioning yang cerdas banget. Nggak terlalu murah kayak kopi saset yang kualitasnya dipertanyakan, tapi juga nggak semahal kopi istighfar yang harganya 40-50 ribu per cupnya. Ini targeting ke middle class yang pengen kopi enak tapi nggak mau keluar duit banyak. Nomor 3, convenience culture. Milenial dan Gen Z itu maunya yang serba instan, serba mudah. GoFood, Grab, Shopee Food, everything, bahkan laundry maunya dijemput ke rumah. Nah, kopi gerobak tapping into this behavior perfectly. Kita jadi makin dekat sama kopi yang berkualitas, disajiin lebih cepat, dan bebas ongkir, yang pasti harganya lebih murah. Nomor 4, social media effect. Coba kalian pikir, konten coffee shop itu biasanya kayak gimana? Estetik, Instagramable, well prepared, dan that's it. Sekarang bayangin konten kopi gerobak. Ada human interest tentang abangnya yang ramah, Anda simpati pas mereka kehujanan, plus ini relatable buat kebanyakan audiens di Indonesia. Nggak semua orang itu mampu untuk beli kopi 40-50-an ribu per cup. Tapi banyak orang yang bisa relate sama experience beli something lewat gerobak. Kayak mungkin buat anak 90-an kayak aku, vibes kayak gini tuh ngingetin kita pada masa kecil. Kayak beli ice cream walls, Campina, susu murni, dan teman-temannya. Makanya ini mudah viral. Temuan 3, analisis bisnis model.
Sekarang kita bedah bisnis modelnya. Kenapa ini bisa profitable? Yang pertama itu adalah overhead cost yang rendah. Kita nggak perlu overhead cost atau biaya tidak langsung untuk sewa toko, dekorasi, furniture yang gila-gilaan di bisnis coffee shop. Di Jakarta misalnya, untuk bikin kedai kopi dengan kapasitas 20 orang aja, itu bisa habis sekitar 200-400 juta rupiah. Kalau bisnis kopi gerobak ini cuma butuh gerobak, satu mesin kopi, dan bahan baku awal. Nomor 2, high volume, low margin. Profit per cup itu memang kecil, tapi karena volume penjualannya tinggi, total profit bisa gede. Bayangin aja, dalam sehari kita tuh bisa jual 100-200 cup. Dari harga jual rata-rata misalnya 10.000, profit per cup itu bisa 3-5.000 rupiah. Nah, jadi profitnya udah dapat 300.000 sampai 1 juta per hari. Dalam sebulan bisa 9-30 juta kotor. Lumayan kan? Nomor 3, scalability yang mudah. Sebelum aku analisis lebih lanjut, aku perjelas dulu. Kopi gerobak di sini maksudnya adalah kopinya diracik dulu di rumah, pakai mesin, lalu disiapin yang udah ready to drink di gerobak. Jadi tinggal nyampur es batu dan segel aja. Kebayang? Jadi basically, walaupun gerobaknya banyak, bisa jadi mesin kopinya itu cuma satu. Hemat kan? Karena mesin kopi itu mahal, berat, dan rawan rusak. Kasarnya biaya scale up-nya itu seharga biaya gerobaknya aja. Wow. Temuan 4, peluang dan tantangan. Wait, sebelum aku terlalu excited, ada beberapa hal yang kamu harus juga pertimbangkan. Peluang. Yang pertama, market belum saturated. Jakarta ini udah mulai padat, tapi coba lihat kayak Bekasi, Depok, Bogor, bahkan kota-kota industri kayak Karawang, Batam, ini demand kopinya tinggi, tapi supply gerobak brandednya ini masih terbatas. Dan nomor 2, consumer behavior shift. Orang makin appreciate sama coffee culture. Kalau dulu ngopi itu identik sama nongkrong di cafe yang mahal, sekarang orang bisa beli kopi gerobak branded tapi harganya terjangkau. Nah, yang ketiga, dukungan teknologi. Kopi gerobak kayak Jago misalnya, itu dia nyediain real time tracking, sehingga ini memudahkan customer untuk nemuin gerobak si Jago tadi. Sekaligus kalau yang dorong gerobak itu mau geser tempat, customer itu nggak merasa di ghosting. Selanjutnya tantangan. Yang pertama, competition makin ketat. Karena kebanyakan orang mikir bisnis ini gampang, jadi banyak pemain yang mungkin bakal masuk. Yang kedua, tentang kualitas SDM. Gerobak ini tersebarnya bisa jadi sangat banyak, tapi standar layanannya bisa berbeda-beda. Satu barista jutek ini bisa ngerusak reputasi dari sebuah brand. Ini resiko besar yang kalau mau scale kayak 50-100 gerobak misalnya, training dan SOP ini jadi critical point yang costly juga. Nah, nomor 3, regulasi. Perizinan gerobak buat jualan itu di semua daerah nggak sama. Ada potensi ditertibkan oleh Satpol PP, kena pungli, atau biaya keamanan dari preman lokal. Kalau brand gede bisa backup sama tim legal, tapi gerobak di jalan itu bisa mati gitu aja. Temuan kelima, modal dan ROI. Oke, sekarang kita bahas yang ditunggu-tunggu. Modalnya berapa? Yang pertama itu kalau jenis bisnisnya adalah kemitraan. Jika kamu ingin menjadi mitra atau gampangnya jadi drivernya bisnis kopi gerobak ini, banyak kopi-kopi gerobak menawarkan biaya mulai dari 5 jutaan saja dengan syarat KTP dan bisa mengendarai sepeda. Omsetnya nggak main-main, sampai dengan 20 jutaan sebulan. Gila nggak? Wow. Nomor kedua, model bisnis untuk modal mandiri, ciptain brand sendiri. Aku coba simplifikasi. Yang pertama itu komponen cost-nya adalah gerobak custom. Itu bisa 5 jutaan untuk yang kayu, atau sampai dengan 15 jutaan jika sepedanya itu listrik. Yang kedua itu komponennya mesin kopi. Itu bisa 3-5 jutaan, ini yang murah, yang kecil, dan untuk tes pasar. Yang nomor 3 itu bahan baku awal, itu bisa 2-3 juta. Sekali lagi ini revolving, jadi kalau nanti ada permintaan tambahan tinggal tambah lagi bahan bakunya. Kemudian branding dan lain-lain aku budgetin sekitar 2 juta. Nah, totalnya itu 12-25 juta. Selanjutnya ROI estimation. Kita ambil estimasi ini sebagai best scenario. Dalam sebulan omsetnya 20 juta.
dikurangi bahan baku dan operasional itu sekitar 60%, net profit jadi 8 juta per bulan. Payback period atau masa BEP-nya itu, break even point, itu sekitar 1,5 sampai 3 bulan sudah balik modal. Wah, ngeri sih. Dan mungkin ini terlalu optimis. Aku bikin yang lebih konservatif, yang lebih hati-hati. Dengan bahan baku dan operasional 80%, maka dapat net profit 4 juta per bulan dan akan balik modal sekitar 3 sampai 6 bulan. Not bad. Temuan 6, strategi sukses. Nah, kalau kamu sudah siap nyemplung di bisnis ini strategi yang harus kamu lakuin. Yang pertama, subscribe channel ini. Nggak, bercanda. Yang pertama itu location intelligence. Jangan asal keliling, tapi riset dulu mana area yang trafficnya tinggi, banyak perkantoran, atau perumahan menengah. Kemudian yang kedua, product quality. Ini non-negotiable. Kalau rasa kopi kalian itu jelek, itu mudah banget ditinggal customer. Yang ketiga, customer service. Senyum, ramah, ingat nama customer. Ini bikin mereka balik lagi. Nomor keempat, ready to scale up. Kalau bisnis dengan satu gerobak, bisnis ini akan lebih lama balik modalnya. Tapi kalau bisa diperbanyak sekaligus, kalian akan lebih cepat BEP-nya. Karena biaya untuk scale up-nya itu relatif rendah. Tadi seperti yang aku bilang, itu kasarnya hanya biaya gerobaknya aja. Nomor 5, digital marketing. Campaign, hashtag, macam-macam itu wajib. Dan nomor 6 itu loyalty program. Beli 1, gratis 10. Ya, kalau kamu mau customer loyal tapi bisnis kamu bangkrut. Tapi ya enggak lah, kalian bisa kayak kumpulin poin, stamp, kumpulin cupnya, jadi bisa sekalian untuk jadi konten viral. Temuan 7, pendapat audit. Oke teman-teman, setelah aku analisis mendalam, ini pendapat auditku. Apakah bisnis kopi gerobak ini menjanjikan? Ya, karena market masih growing, modal relatif terjangkau, ROI reasonable, bisnis model juga proven. Tapi ini bukan get rich quickly, jadi kamu tetap harus kerja keras, konsisten jaga kualitas, smart dalam marketing, dan adaptif sama perubahan market. Penutup. Aku pengen dengar pendapat kalian, apakah menurut kalian bisnis ini menjanjikan, dan apakah video ini bermanfaat untuk kalian. Drop di komen, dan sampai jumpa di audit selanjutnya.